Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro Dimejo Channel. Hari ini kami mencoba menyampaikan yang berkaitan dengan sisi medis atau kesehatan bagi teman-teman kami muslim yang menjalankan ibadah puasa. Nah, apa sih manfaat puasa? Ya. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, puasa. Banyak orang yang mencoba membedah bahwa puasa ini untuk mencetak manusia menjadi orang yang takwa Allah, yang takwa kepada Allah. Jadi biarpun mencetak manusia sehat raganya, tetapi manusia ini juga akan sehat badannya. Salah satu di antaranya manfaatnya puasa adalah mengurangi berat badan. Ya, karena mau tidak mau orang yang berpuasa makannya akan berkurang. Diperkenankan untuk buka setelah adzan maghrib ya. Artinya puasa ini sangat-sangat menjaga sunnatullah, menjaga hukum ketentuan alam. Jadi manusia kalau tidak makan ya bisa sakit. Maka di siang hari manusia tidak makan ya, mencegah sesuatu yang membatalkan puasa. Dan maghrib sampai imsak ya, itu baru boleh makan begitu. Nah, ada yang mengatakan dengan puasa berarti paling tidak berat badannya turun ya. Dua, ada yang mengatakan sistem peredaran darah. Ya, maksudnya gimana? Suhu badan, denyut jantung, dan hemoglobin orang yang menjalankan puasa menjadi tetap normal. Secara umum, tekanan darah yang dialami para ya relawan yang pernah dites ya, ini akan mengalami normal. Ya, jadi sekali lagi, bahkan itu bisa menyehatkan badan tubuh kita. Ada banyak khasiat yang mengatakan begini, ada yang banyak khasiatnya atau manfaatnya. Ada yang mengatakan bahwa puasa ini meningkatkan metabolisme tubuh, ya, sehingga terjadi pembakaran kalori. Ya, nggak makan, kalorinya terbakar, dan lemak juga ikut meningkat. Hal ini akan memicu terjadinya penurunan berat badan. Misalnya berat badannya 80 berkurang menjadi 70, misalnya 70 berkurang menjadi 65. Maka sebenarnya puasa inilah yang menjadi solusi. Nek gak poso ngemil wae, nek poso rak yo rodok sudo ngemile. Jadi paling tidak mengurangi ya. Kemudian ada yang kedua, bahwa insya Allah puasa tadi solusi dari obesitas ya. Yang dua, ada yang mengatakan organ-organ jantung menjadi normal. Loh kok bisa? Ya, ada beberapa pakar medis mengatakan bila seorang muslim itu sedang berpuasa, ya, misalnya dalam durasi 1 bulan, ya, insya Allah tidak bolong, ya. Ini ya, bulan penuh diketahui memiliki risiko penyakit jantung, ya, kolesterol tinggi serta tekanan darah yang lebih rendah apabila. Jadi paling tidak risiko penyakit jantung berkurang, kolesterol tingginya ya berkurang, tekanan darah tingginya berkurang. Artinya apa? Menormalkan jantung, tidak ada tekanan darah tinggi. Inilah manfaat teman-teman yang sedang berpuasa. Jadi berpuasa itu lebih menyehatkan jantungnya daripada tidak berpuasa ya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang tidak berpuasa, kami memang sekedar menyampaikan untuk teman-teman muslim. Nah, sedangkan teh yang sering dijadikan sebagai minuman wajib saat sahur atau berbuka juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Nah, maka jangan lupa saat sahur untuk minum seteguk teh hangat ya. Idealnya teh hangat ya. Jangan es teh. Ya, ini insya Allah akan menyehatkan jantung kita saat buka khususnya atau saat sahur ya. Ini berkenan ya. Karena teh mengandung jenis antioksidan
flavonoid, ya, flavonoid yang bisa membantu mencegah naiknya kadar kolesterol, ya, kolesterol yaitu, dan juga insya Allah peredaran darah yang mengalir di sekujur tubuh kita, di pori-pori kulit, di persendian akan menjadi normal. Maka dampak positifnya seseorang yang agak over, ya, berat badannya atau obesitas, insya Allah bisa diatasi. Itu salah satu manfaatnya puasa. Nah, apalagi yang ketiga begini, seringkali ada orang yang bicara metabolisme tubuh itu apa toh? Begini loh, sebenarnya Allah memberikan daya tahan, daya kekuatan tubuh untuk melindungi dari penyakit. Metabolisme tubuh itu adalah daya potensi raga yang diciptakan sama Allah, sudah sistemik, ya. Sistemik, misalnya ketika ada virus masuk, ada antibodi jadi sehat. Ketika kita luka, ya, misalnya diobati sedikit saja, oh cepat sembuh, karena metabolismenya sehat. Kalau metabolisme tidak sehat, tidak kuat, luka itu tidak sembuh-sembuh, gitu loh, ya, itu. Jadi ada beberapa orang yang keliru menganggap bahwa puasa dapat menurunkan metabolisme. Justru yang benar adalah puasa ini meningkatkan kualitas daya tahan tubuh, metabolisme tubuh. Karena tubuh, ya, tetap mendapatkan asupan makanan saat sahur dan berbuka. Maka tidak ada istilah, maaf ya, puasa tidak makan, tidak ada, ya, puasa ngebleng. Di dalam syariat Islam tidak. Kamu berpuasa di siang hari, malam harinya boleh makan. Karena secara fitrah manusia nggak makan lama juga memang itu merusak. Kalau puasa sesuai dengan syariat Islam, maka akan sehat. Maka disuruh, ya, menyegerakan saat buka, mengakhirkan sahur, biar berkah, begitu ya. Jadi puasa sepanjang hari membuat metabolisme lebih efisien. Loh, kenapa begitu? Ya, puasa di siang hari tadi, ada sebagian pengamat mengatakan bahwa membuat daya tahan tubuh, kekuatan tubuh tadi lebih efisien karena adanya pelepasan hormon adiponektin. Adiponektin. Nah, hormon ini sangat meringankan, ya, sangat membantu, ya, sangat mendukung setiap sel, ya, organ atau tubuh, bagian tubuh dan otot tubuh menyerap lebih banyak nutrisi, gitu. Jadi semakin banyak nutrisi yang diserap, semakin bagus pula kualitas raga kita, gitu ya. Karena kualitas raga kita itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi ada mengatakan puasa itu meningkatkan daya tahan tubuh, iya. Daya sehat, iya. Daya kuat, iya. Jadi itu yang terjadi begitu. Yang keempat, bagaimana sih dengan puasa ini? Nah, ada yang mengatakan dengan puasa itu orang yang maaf ini suka makan, agak overdosis, sedikit-sedikit ngemil makan, yang menjadi potensi gemuk ini terkendali untuk tidak mengikuti selera makannya. Maka puasa itu paling tidak siang hari mengurangi, orang tidak ngemil, tidak makan, harus berhenti pada kurun waktu tertentu. Misalnya ya dari 4:30, 5:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, ya 13:30, 15:00, 16:00 ya. Sekitar 12 jam, 13 jam misalnya kita berpuasa. Itu ada pengendalian.
Jadi misalnya sehari itu 24 jam, itu minimal 12 sampai 13 jam kita pengendalian, kita tidak makan alias berpuasa. Jadi salah satu tujuannya adalah pengendalian nafsu makan menjadi normal, tidak asal makan. Karena pada penderita obesitas biasanya tubuh kesulitan untuk mengatur hormon pemicu rasa lapar. Kadang orang potensi gemuk itu lapar terus, pengen ngemil terus, ya, pengen ngemil terus. Maka akibatnya penderita obesitas ini cenderung untuk makan berlebih. Ya, ingat itu. Kalau kita porsinya kok lebih, tanduk, itu potensi kegemukan. Maka idealnya makan itu ya secukupnya saja. Misalnya cukup 5 sendok, ya toh. Banyak sayur dan buah itu sehat. Kalau terlalu banyak karbohidrat ya mungkin tidak sehat. Paling tidak seperti aran, ya ada multivitamin, ada sayurnya, ada buahnya, ada ikannya. Tidak harus banyak kok. Makan itu secukupnya tubuh kebutuhan kita. Ikan asin ya jangan 2, cukup 1. Tempe 1, tahu 1, misalnya begitu. Kadang itu kita tidak bisa mengukur selera, blang gitu. Itulah faktor obesitas. Ya. Baik, yang berikutnya, kira-kira manfaat puasa apa ini? Ada yang mengatakan bisa meningkatkan kualitas otak seseorang. Ini pengamatan pakar medis ya. Jadi otak itu menjadi baik, lebih cerdas, lebih jenius, enak diajak berpikir. Nah, itu dengan puasa. Nah, kok bisa begitu ya? Ya, manfaat puasa untuk kesehatan seringkali memang dicermati ada hubungannya dengan otak manusia. Otak manusia itu kan menyimpan berbagai memori yang amat dasar ya. Berapa memori kita, ingatan kita, seringkali 10 tahun masih ingat, 15 tahun masih ingat. Tapi ketika pikun sudah angen-angene nglothok. Seperti donga kasepuhan ya, klotokan pengangen-angen, godhong pikir, manggono ing bumi suci. Artinya apa? Ketika angan-angan kita sudah lepas, pikiran kita tidak bisa mengingat, sudah dikembalikan kepada Allah di bumi suci, semuanya akan kembali kepada Allah. Maka ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu artinya dari Tuhan kembali kepada Tuhan, dari Allah kembali kepada Allah. Itu jadi saya katakan otak ini menjadi salah satu yang berdampak, yang kena dampak positif dari puasa. Ya, kenapa begitu? Ya, karena puasa itu dapat mendorong produksi protein. Ya, kami ulang. Ternyata puasa itu bisa memotivasi, mendorong, memacu dan memicu produksi protein. Yang produksi protein ini mendukung pembentukan dan perkembangan saraf di otak. Ya, saraf-saraf jadi normal, jadi kenceng, saraf-saraf jadi teratur, terkonek. Ya. Itu dengan puasa. Maka protein tersebut ya mendorong sel puncak ya atau induk di otak untuk mengeluarkan sel-sel saraf baru, sehingga akan timbul berbagai reaksi kimia yang berdampak positif terhadap sistem kerja otak. Kami ulang ya. Dengan puasa tadi ya mendorong sel puncak induk di otak mengeluarkan sel-sel saraf baru, ya, memancing ya sel-sel saraf baru, sehingga timbul berbagai reaksi di dalam tubuh tadi, berdampak kepada sistem kerja otak jadi lancar. Nah, protein itu juga membantu melindungi sel-sel otak kita. Anda bayangkan ini, Masya Allah, berapa ribu sel Allah menciptakan di otak kita ini, otak-otak kita ini, berapa ribu sel, luar biasa kan? Subhanallah, ya Allah.
Betapa kita harus bersyukur kehadirat Allah gitu loh ya. Otak sedemikian dasarnya ya. Jadi ya Allah ya Rabb, seharusnya kita bersyukur. Jadi protein itu membantu ya, melindungi sel-sel otak dari kelainan seperti misalnya Alzheimer ya. Jadi ya intinya begitulah, orang puasa itu saraf otaknya menjadi normal, daya ingatnya menjadi kuat gitu. Baik, apalagi ada yang mengatakan begini, saat puasa maka maaf ini akan punya, orang Jawa tolak bala, tolak masalah, tolak bencana. Kok bisa? Ya, karena di dalam puasa itu salah satu efek positifnya adalah bisa mengaktifkan detoksifikasi, ya, detoksifikasi itu. Jadi orang dengan puasa, manfaat puasa bagi kesehatan dapat mengurangi kerusakan akibat radikal bebas, ya, atau detoksifikasi. Lah, detoksifikasi itu apa tak? Itu proses tubuh ya dalam memperoleh gizi yang tepat dengan memberikan kesempatan untuk membuang zat-zat yang beracun dalam tubuh. Misalnya begini, kita makan sesuatu, maaf ada racunnya, ada hal-hal jelek, itu tubuh itu bisa memompa racun apapun bentuknya, toksin yang jelek-jelek itu dibuang. Bisa lewat keringat, bisa lewat sekresi, bisa lewat pipis. Mula nek ngekum klambi telung dino kayak kecing. Itu termasuk di dalamnya ada perasan-perasan yang kurang baik. Ya, makanya saya katakan detoksifikasi merupakan proses raga ya. Ya, di dalam meraih gizi yang tepat dengan memberikan kesempatan untuk melempar keluar zat-zat beracun dalam tubuh. Maka tubuh itu menjadi steril, bersih, tidak ada racunnya yang sering bikin masalah tubuh. Maka detok itu akan terus berlangsung. Loh, kapan itu berlangsungnya? Nah, saat kita itu puasa. Saat kita puasa, detok itu terjadi. Gitu. Orang jadi sehat, nggak sakit karena terjadi detok di situ. Itu pengamat para dokter, para medis gitu. Maka detoksifikasi ya, detoksifikasi itu terjadi saat kita menjalankan puasa. Maka rajin-rajin puasa sehat. Maka ada yang berpuasa Daud, ada yang berpuasa Senin dan Kamis. Itu sebenarnya dahsyat itu. Menyehatkan raga gitu. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi detok itu berlangsung ketika saat kita puasa. Nah, maka sistem pencernaan tubuh seseorang itu menjadi hebat. Seperti misalnya fungsi hati, lambung, kemudian pankreas, usus besar, usus halus. Yang selamanya kerja itu bisa istirahat. Kalau kita nggak makan, usus itu nggak capek mengolah makanan, harus mencerna terus. Coba ada yang mengistilahkan badoker. Itu istilahnya agak jelek kalau badoker. Badoker itu kan tukang dahar. Nggak baik lah istilah badoker. Pemahaman kami jangan gunakan istilah badoker. Mungkin orang yang hobi makan gitu aja. Itu membuat ususnya itu bekerja keras terus. Kapan lerene? Maka sebenarnya puasa Ramadan itu dalam rangka mengistirahatkan organ-organ tadi. Pankreas, lambung, usus besar, usus halus, ben leren. Ya, itu bikin sehat loh. Anda bayangkan, mesin itu bekerja terus menerus, hancur. Kayak laptop tidak ada istirahatnya, hancur. Maka perut juga begitu. Onderdil tubuh kita itu juga harus butuh istirahat. Ada juga yang mengatakan gini, loh Pak, puasa itu manfaatnya juga bagus loh buat kulit. Ya,
Ada sebagian yang mencermati para pakar kesehatan bahwa orang yang berpuasa itu kualitas kesehatan kulit terjaga. Loh kok bisa ya? Misalnya salah satu efek positifnya adalah mengurangi munculnya jerawat. Nah, loh itu kan tanda cinta, Pak. Itu hanya istilah untuk menutupi, mengkamuflase ya, gitu. Jadi puasa dapat mempercepat proses regenerasi kulit karena tubuh tidak harus bekerja keras menjalankan fungsi sistem pencernaan. Jadi maksudnya begini, ketika orang puasa, sistemnya itu menjadi normal gitu loh. Regenerasi kulit pun menjadi lancar. Maka sekali lagi, puasa itu sebenarnya titik istirahat. 1 tahun dikasih kesempatan 12 bulan. Loh kok bisa? Iya, paling enggak siang hari itu dalam 1 tahun ya, diliburkan pergerakan siang hari. Itu yang mengatakan nanti akan menjadi sehat gitu ya. Selain itu pula puasa juga bisa memperbaiki fungsi organ-organ yang lain ya, kayak hati, kayak ginjal gitu. Sekali lagi puasa itu bagus, maka jangan ya mungkin kalau tidak ada halangan ya idealnya puasa gitu. Bahkan ada yang pengamat medis mengatakan dengan puasa itu salah satu manfaatnya adalah yaitu kadar gula darah itu cenderung akan turun. Ya, tak ulangi, kadar gula darah seseorang cenderung turun. Ya. Jadi puasa diketahui dapat bisa mengatur metabolisme tubuh dan mengendalikan gula darah pada orang yang non-diabetik dengan mengurangi resistensi insulin. Ini ya pengamatan pakar begitu ya. Jadi puasa ya dapat melakukan kontrol gula darah pada seseorang yang non-diabetik dengan mengurangi resistensi insulin. Itu pengamatan mereka ya. Jadi ada yang mengatakan dengan menurunnya resistensi insulin ini bisa meringankan, memudahkan, bahkan juga membantu terjadi penyerapan gula secara detail gitu loh. Ya, maka sekali lagi toleransi insulin yang baik juga akan mencegah lonjakan kadar glukosa ya. Maka penurunan gula darah di bawah batas normal. Jadi artinya sebenarnya puasa ini salah satu di antaranya adalah menyehatkan tubuh dan menghindarkan seseorang, khususnya teman-teman muslim, dari risiko diabetes ya. Maka ini yang perlu dicermati ya. Wah, kira-kira bagaimana Pak? Apakah ada sisi lain Pak berkaitan dengan mental? Oh, itu pasti ya. Kutiba alaikumusiyam ya. Ya. Jadi konsepnya adalah ketika orang puasa itu meningkatkan kualitas kesehatan manusia, khususnya mental spiritual. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi puasa konsepnya itu harus menuju ke takwa Allah, tatakun. Jadi orang yang berpuasa insya Allah nanti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang puasa itu sebelumnya juga sudah disampaikan kepada umat sebelumnya. Hanya targetnya puasa bagi orang muslim adalah kepribadian mental spiritual. Orang yang puasa tidak boleh melakukan kejahatan seperti ghibah, namimah, fitnah. Juga tidak bisa melakukan dosa-dosa spiritual lain ya, yang jelek-jelek. Maka saya katakan orang yang berpuasa cenderung diajarkan positif dalam jiwa dan kepribadiannya. Ya. Bahkan
Orang puasa kan la taghdab, jangan marah ketika orang ngajak konflik, padu, aku lagi poso. Misalnya ketika ada orang mengajak bertengkar, maaf Bapak, saya sedang puasa, jadi saya tidak mau bertengkar. Artinya dari sisi itu terhindar daripada stres, ya, terhindar stres. Orang yang nggak suka bertengkar kan terhindar dari depresi, ya, maka suasana hati menjadi enak, nyaman. Tapi beda dengan pemarah, ya sudah. Pemarah itu membuat seseorang akan hancur dan berantakan, ya. Jadi sekali lagi, puasa ini bisa meningkatkan suasana hati seseorang, ya. Ketika berpuasa, jumlah hormon, ya, kortisol yang diproduksi kelenjar adrenal lebih stabil. Kami ulang, jadi ketika orang puasa, ya, jumlah hormon kortisol, ya, yang diproduksi kelenjar adrenalnya lebih stabil, ya, diproduksi kelenjar adrenal lebih stabil sehingga bisa tidak depresi, tidak stres. Itu sebagian pengamatan mengatakan itu. Jadi sekali lagi, pembatasan asupan karbohidrat, lemak dan lain-lain dalam beberapa minggu akan meningkatkan kemampuan berpikir. Apabila otak mampu berpikir jernih, maka emosi bisa dikendalikan. Sebenarnya puasa itu sedikit melemahkan raga kita, tetapi juga menyehatkan mental spiritual kita. Ketika orang itu agak lapar atau haus gitu ya, itu kan ngomongnya pelan, sedikit, karena menahan gitu ya. Baik, terima kasih kawanku. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Ini masukan dari berbagai pakar, kita rangkum, ya. Semoga ini menjadi catatan yang baik bagi kita semuanya. Selamat berpuasa kawan-kawan, semoga dalam kebaikan, keberkahan dan ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.